Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 435. Peningkatan lainnya. Lindong duduk di tengah hutan yang rimbun. Daerah ini cukup terpencil, ditambah dengan Little Marten menyembunyikan kehadirannya, dia tidak perlu khawatir dideteksi oleh orang lain atau binatang iblis. Beberapa kristal iblis merah seukuran kepalan tangan melayang di depan Lindong seperti batu rubi yang gemerlap. Di dalam kristal iblis ini, aliran nirvana yang kaya diam-diam mengalir. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi panas. Jumlah nirvana ki dalam setengah langkah ke tahap nirvana demonic crystal setara dengan beberapa ratus pil nirvana. Oleh karena itu, jumlah nirvana ki yang terkandung dalam 20 kristal iblis ini mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan. Semua orang di medan perang kuno tahu pentingnya nirvana ki. Oleh karena itu, semua orang mendambakan kristal iblis yang mengandung ki nirvana yang kuat. Namun, meskipun mereka mendambakannya, tidak semua orang memiliki wayang jiwa darah sebagai penolong. Oleh karena itu, jika mereka ingin menangani setengah langkah ke tahap nirvana demonic beast, bahkan jika ada pada tingkat budidaya yang sama, tidak akan mudah untuk membunuh mereka, belum lagi, membunuh 20 dari mereka dalam beberapa jam seperti apa yang Lindong lakukan. Jika berita tentang masalah ini keluar, semua orang mungkin akan terkejut karena akalnya. Lindong dengan lembut mencengkeram tangannya, sebelum lubang hitam muncul dari telapak tangannya dan benar-benar menyelimuti 20 kristal iblis itu. Seketika, kekuatan devouring menyembur keluar seperti gelombang pasang. Sama seperti kekuatan devouring menyelimuti kristal iblis ini, nirvana ki di dalam kristal iblis ini dengan cepat disempurnakan sebelum mereka berubah menjadi aliran energi yang berapi-api dan terus mengalir ke tubuh Lindong. Astaga! Swos! Aliran nirvana ki yang kuat mengalir melalui seluruh tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, suara lembut dan renyah benar-benar terdengar. Ini adalah pertama kalinya sejak Lindong memasuki pertempuran kuno, dia bisa menikmati nirvana ki yang begitu kuat. Meskipun dia memiliki 10.000 pil nirvana, dia tidak menggunakannya untuk menguasai tubuh emas nirvana kecil, tetapi menggunakannya untuk memperbaiki wayang jiwa darahnya. Oleh karena itu berdampak kecil pada budidaya Yuan Power-nya. Lubang hitam itu perlahan berputar dan devouring force seperti batu kilangan saat perlahan memurnikan kristal iblis di dalamnya. Kemudian, itu benar-benar melahap semua nirvana ki yang terkandung di dalamnya. Saat ini dengan jelas menunjukkan kekuatan simbol pemakan leluhur. Jika itu adalah individu biasa, itu akan memakan waktu cukup lama untuk menyerap satu kristal iblis. Namun, Lindong mampu mempersingkat proses beberapa kali. Aliran nirvana ki yang kuat terus-menerus menyembur keluar dari lubang hitam, sebelum mengalir ke tubuh Lindong. Sementara itu, aura bergelombang di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Little Marten duduk di bahu Lindong, sementara cahaya ungu gelap diam-diam mengalir keluar dan berubah menjadi layar pelindung yang membungkus Lindong, dan mencegah gangguan dari dunia luar. Lindong berlatih selama sekitar 1 jam. Jauh di dalam hutan, ketika langit malam yang gelap perlahan memudar, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Berdengung. Begitu dia membuka matanya, kilatan terang menembus kegelapan dan melintas di mata Lindong. Itu adalah kilatan yang cukup tajam. Huf! Lindong dengan sungguh-sungguh menghembuskan udara putih. Sementara itu, di sekelilingnya, getaran Yuan Power yang kuat mengalir. Getaran itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tahap manifestasi puncak. Mengandalkan 26 kristal iblis yang dia peroleh malam ini, kekuatan Lindong telah melonjak lagi dan dia telah maju ke puncak tahap manifestasi. Selanjutnya, aliran emas aneh yang mengalir di bawah kulit Lindong telah meningkat. Terbukti, 26,5 langkah menuju tahap nirvana demonic crystal tidak hanya membuat kekuatannya melonjak, tetapi mereka juga meningkatkan tubuh emas nirvana kecil miliknya. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya, senyum lembut muncul di wajah Lindong. Namun, dia segera mengerutkan alisnya.
Saat kekuatannya melonjak, jarak dari panggung nirvana telah menyempit. Namun, dia masih kekurangan jumlah pil nirvana yang dibutuhkan. Untuk perjalanan ke Thunder Granite Valley ini, semoga saya akan menuai panen yang melimpah. Lindong bergumam sendiri, sebelum dia berdiri dan mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang jauh. Segera, kilatan berbisa melintas di matanya. Begitu dia kembali, dia harus menghabisi Jin Mu. Dia bukanlah Buddha yang baik hati dan dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghadapi orang seperti dia. Membunuh. Sebuah aura pembunuhan melintas di wajah Lindong. Segera, sosoknya melintas sebelum dia melompat keluar dari hutan yang rimbun. Tepat ketika dia hendak kembali, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia berbalik untuk melihat puncak gunung yang jauh. Apakah kamu merasakannya juga? Lindong menatap puncak gunung yang kabur itu, yang dikaburkan oleh malam yang tiba, sebelum dia dengan lembut menoleh ke Little Marten dan berkata. Mata Little Marten menyipit saat menatap puncak gunung itu. Segera, cahaya ungu gelap tiba-tiba keluar dari matanya. Cahaya ungu gelap itu diam-diam melintas di langit malam. Beberapa saat kemudian, mereka kembali. Namun, kali ini, mereka benar-benar terbentuk menjadi layar bercahaya di depan Lindong. Tercermin pada layar bercahaya, adalah gambar yang jelas dari puncak gunung. Ketika dia melihat trik Little Marten, Lindong juga tercengang. Segera, matanya terkunci pada layar bercahaya itu. Itu karena dia benar-benar melihat beberapa sosok duduk dengan tenang di atas puncak gunung itu. Orang-orang itu duduk dengan tenang di puncak gunung dan mereka tidak mengeluarkan suara atau getaran apapun. Dari tubuh mereka, Lindong bisa merasakan aura yang cukup tangguh. Faktanya, tampaknya ada setidaknya selusin praktisi panggung nirvana setengah langkah. Mereka dari faksi mana? Mereka sebenarnya menyembunyikan diri di tempat itu. Kekaguman memenuhi mata Lindong. Pasukan kota yang mereka semua dikelilingi oleh gerombolan iblis. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada kelompok misterius di belakang mereka. Mereka seharusnya adalah anggota dari kerajaan tingkat tinggi yang tertarik dengan kunci kuno yang misterius. Little Marten perlahan berkata. Kekaisaran tingkat tinggi, hati Lindong bergidik. Sepertinya rumor itu memang benar dan ada kerajaan tingkat tinggi yang tertarik dengan kunci kuno misterius itu. Karena ini adalah kerajaan tingkat tinggi, seharusnya ada praktisi panggung nirvana yang asli. Mata Lindong menatap penuh perhatian pada layar bersinar. Dia penasaran untuk mengetahui seberapa kuat iblis seperti itu. Sama seperti mata Lindong menyapu layar bersinar, beberapa saat kemudian, matanya akhirnya berhenti di titik tengah layar bersinar. Di atas puncak gunung itu, ada seorang pria berpakaian hitam duduk dengan tenang. Meskipun pria itu mengeluarkan aura paling ringan, itu bukan tanda kelemahan, melainkan kerendahan hati. Berdasarkan energi mental superiornya, Lindong mampu mendeteksi bahwa di bawah aura yang tidak jelas itu, ada kekuatan mengerikan yang mengalir di bawah. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, sambil berdiri di samping, Little Marten dengan santai tersenyum. Jelas, terkejut bahwa Lindong dapat dengan cepat menemukan praktisi panggung nirvana yang tersembunyi ini. Mata Lindong terkunci pada pria berpakaian hitam itu. Meskipun wajah pria itu buram, dia seharusnya tidak terlalu tua. Orang benar-benar bertanya-tanya seberapa kuat dia. Ayo pergi. Perjalanan ke Thunder Granite Valley ini cukup menarik. Bahkan kerajaan tingkat tinggi telah datang. Aku ingin tahu apakah mereka satu-satunya di pegunungan yang luas ini. Setelah menatap sebentar, Lindong tersenyum lembut. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia melayang dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Sama seperti Lindong menghilang, di puncak gunung yang jauh, seorang pria berpakaian hitam, yang duduk di atas batu hijau besar tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang tenang namun tajam menatap tempat Lindong menghilang, sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Segera, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah saya salah? Senior besar, gerombolan iblis telah mundur dan pasukan dari kota yang telah menderita korban yang cukup parah. Haha, mereka telah menyelamatkan kita dari banyak masalah dengan membantu kita menangani gerombolan iblis. Saat pria berpakaian hitam itu membuka matanya, di belakangnya, pria lain berbicara dengan hormat.
Ya, meskipun mereka banyak pria dari kota yang, mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hampir tidak berarti apa-apa. Kali ini, lawan kita yang sebenarnya bukanlah mereka. Pria berpakaian hitam itu dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia berkata dengan tenang. Kirimkan kata-kataku, ketika matahari terbit, kita harus bergegas. Sebelum malam tiba, kita harus tiba di Thunder Granite Valley. Ya. Jauh di dalam pegunungan, dataran luas tercabik-cabik, sementara darah segar mewarnai tanah menjadi merah. Sementara itu, mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, sementara beberapa mayat manusia juga berserakan. Gerombolan iblis ini menyebabkan orang-orang dari kota yang menderita banyak korban. Meski begitu, mereka tetap bersyukur bisa selamat. Di tanah yang compang-camping, orang-orang yang tersisa mulai mengatur ulang diri mereka sendiri. Untuk sementara, area ini cukup kacau. Jin Mu, Haisa, kalian berdua keluar sekarang. Di tengah lingkungan yang kacau itu, raungan marah tiba-tiba terdengar. Kemudian, beberapa pasang mata menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Motei dan yang lainnya menyerbu dengan marah ke arah perkemahan Jin Mu. Kebanyakan orang mengerti mengapa Motei marah. Lagi pula, siapapun yang ditikam dari belakang secara alami akan merasa marah. Motei, Tang Xuan dan yang lainnya tampak muram saat mereka berdiri di luar perkemahan Jin Mu. Sementara itu, mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kemarahan di mata mereka. Haha, bagaimana dengan itu? Setelah beberapa hari ini, jangan bilang kamu menganggap anak itu sebagai teman dekatmu. Itu tidak sesuai dengan reputasimu, Motei. Jin Mu menatap Motei yang muram sambil tertawa kecil. Orang tua ini mungkin bukan orang yang baik hati, namun aku mengerti arti dari rasa syukur dan balas dendam. Karena lelaki tua ini telah berjanji pada Lindong, jika sesuatu terjadi padanya malam ini, aku akan membuatmu bergabung dengannya di akhirat. Nada bicara Motei sangat berbisa dan dia tampak seperti akan melahapnya. Sepertinya tindakan Jin Mu benar-benar membuatnya kesal. Hanya dengan kalian bertiga. Jin Mu menyeringai, sementara ekspresi menghina terpampang di wajahnya. Bagaimanapun, ada 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak mereka, sementara hanya ada 3 di pihak Motei. Motei, karena fakta bahwa kita saling mengenal, izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika orang itu sudah mati, biarkan saja. Lagi pula, itu tidak mempengaruhi kami berdua. Namun, jika Anda terus menekan masalah ini, jangan salahkan saya karena menjadi pria yang kejam. Ketika dia mendengar kata-kata Jin Mu, ekspresi Motei langsung menjadi dingin. PFFT, sepertinya kamu benar-benar berharap aku akan dibunuh oleh binatang iblis itu? Mengapa? Apakah kamu takut aku akan kembali untuk membalas dendam? Sama seperti Motei tidak mampu menekan niat membunuh di dalam hatinya, tawa lembut terdengar dari kejauhan. Kemudian, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, sesosok melintas, sebelum muncul di samping Motei dan yang lainnya. Ketika mereka melihat sosok itu tiba-tiba muncul, domain yang kacau itu langsung menjadi tenang. Dari ekspresi mereka, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Chapter 436. Mengumpulkan utang. Pegunungan yang kacau dan compang-camping segera menjadi sunyi. Semua orang menatap bingung pada pria yang muncul di sebelah Motei. Tak satu pun dari mereka yang mengira Lindong benar-benar bisa bertahan hidup setelah diburu oleh 5 binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana. Itu adalah 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana. Semua orang di medan perang dan bahkan ekspresi praktisi panggung nirvana yang setengah langkah berubah. Itu karena semua orang tahu bahwa jika mereka berada di posisinya, tidak mungkin mereka bisa kembali dengan selamat. Namun, saat ini, Lindong tidak hanya berhasil melepaskan 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana, dia bahkan dapat kembali dengan selamat. Kejutan yang disebabkan oleh pemandangan ini bukanlah yang kecil. Yang pertama memulihkan indera mereka adalah Moling dan yang lainnya. Merekalah yang paling mengenal Lindong. Meskipun mereka sedikit khawatir ketika Lindong secara sukarela memancing 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana, mereka tidak putus asa seperti yang lainnya.
Itu karena mereka tahu bahwa Lindong mengambil risiko yang dia yakini. Karena dia mengajukan diri, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lindong muncul kembali, kegembiraan muncul di wajah mereka. Namun, mereka tidak tercengang seperti yang lain. Kamu. Sementara Mo Ling dan yang lainnya merayakannya dengan gembira, Mo Tei dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Saat mereka menatap Lindong, sepertinya mata mereka akan keluar. Setelah gagap untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menggumamkan kalimat lengkap dan mereka terlihat sangat licin dan lucu. Ya dewa. Orang itu benar-benar hidup. Keberuntungan kotoran anjing apa ini? Setelah dikejar oleh 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana dan melompat tepat ke gerombolan iblis, dia masih bisa bertahan. Anak itu benar-benar diberkati oleh surga. Hehe, sepertinya rencana Jin Mu gagal. Seseorang telah kembali untuk menagih hutang. Itu masih harus dilihat. Ada 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak Jin Mu dan berdasarkan intel saya, mereka jauh lebih kuat daripada Mo Tei dan yang lainnya. Selain itu, konon Haisa terkait dengan kerajaan Ling Yuan. Oleh karena itu, ini adalah hutang yang sulit untuk ditagih. Di tengah bisikan dari kerumunan, ekspresi bingung awalnya Jin Mu berubah muram. Saat dia menatap Lindong dengan berbisa, dia terkekeh, anak yang beruntung. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu setelah itu. Berdiri di samping Jin Mu, Haisa dengan erat mengerutkan alisnya saat dia menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata, untung dia masih hidup. Aku khawatir jika dia mati di dalam gerombolan iblis, kita akan kehilangan harta karun jiwanya. Meskipun penampilan Lindong mengejutkannya, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, mereka adalah 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak mereka. Oleh karena itu, apakah mereka takut Lindong bisa mengalahkan mereka? Saudara Lindong, kamu akan menjadi kematianku. Saat ini, Mo Tei telah menenangkan dirinya. Segera, dia berjalan ke Lindong sebelum dia dengan lembut berkata, jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Kata-kata Mo Tei jelas menunjukkan bahwa dia meminta pendapat Lindong. Meskipun dia hampir tidak tahu yang terakhir, dia tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dimanfaatkan. Terlebih lagi, tindakan Jin Mu dan Haisa malam ini terlalu tercela. Namun, meskipun dia marah, setelah tenang, dia mulai menghitung perbedaan antara pihak mereka. Setelah melirik 5,5 langkah ke praktisi panggung nirvana, dia akhirnya menyimpulkan bahwa mereka memang lebih kuat dari mereka. Ketika dia mendengar kata-kata Mo Tei, mata sedingin es Lindong dengan lembut menyapu Jin Mu dan yang lainnya, sementara aura pembunuhan samar-samar muncul. Sehubungan dengan Jin Mu, dia telah mencapai titik didihnya. Lagi pula, dia tidak ingin ada musuh di sisinya yang diam-diam menunggu untuk menusuknya dari belakang. Dia tidak ingin mengalami lagi apa yang dia lakukan malam ini. Karena itu, malam ini, Jin Mu harus mati. Ketika dia melihat niat membunuh mengalir di mata Lindong, pupil Mo Tei menyusut dengan lembut. Segera, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengakhiri malam dengan damai. PFFT, Lindong, karena kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, kamu harus menghargai hidupmu. Jangan bermimpi melakukan gerakan bodoh karena itu hanya akan mengakibatkan kematianmu sendiri. Jin Mu juga mendeteksi niat membunuh di mata Lindong. Segera, matanya menjadi dingin saat dia dengan dingin berteriak. Wajah Lindong tenang dan dia tidak menjawab. Kemudian, dia mengambil langkah maju sebelum tombak tulang buaya surgawinya segera muncul di tangannya. Sementara itu, niat membunuhnya akhirnya menyembur keluar dan mengingatkan semua orang tentang niatnya. Membesut. Swos. Swos. Semua orang di dekatnya segera mundur dan meninggalkan lingkaran besar di antara mereka. Semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran lain yang menghancurkan bumi malam ini. Lindong, karena kamu bersikeras menggali kuburanmu sendiri, jangan salahkan kami. Kilatan dingin yang hebat melintas di mata Jin Mu. Berdiri di sampingnya, Haisa dan 3 praktisi panggung setengah langkah menuju nirvana lainnya juga melangkah maju.
Seketika, 5 aura kuat meletus dan itu cukup mengejutkan untuk menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Menindas orang lain menggunakan nomor superiormu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kami takut padamu? Motei dengan dingin mendengus, sebelum dia membawa serta duo Tang Xuan dan berjalan keluar. Mereka tidak punya niat untuk mundur. Saat Motei dan yang lainnya bergerak, suasana di medan perang langsung berubah tegang. Moling, apakah kalian sudah menguasai formasi yang aku ajarkan padamu? Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menoleh ke Moling dan yang lainnya dan berkata, meskipun kita tidak bisa mengalahkan praktisi panggung nirvana setengah langkah, kita bisa menahan salah satu dari mereka. Ketika dia mendengar kata-katanya, Moling dan yang lainnya langsung menjawab dengan penuh semangat. Mereka sangat ingin menguji seberapa kuat formasi itu. Serahkan Jin Mu padaku. Kalian bertiga bisa menangani salah satunya. Saudara Motei, tolong bantu saya untuk mengurus 3 lainnya. Aku akan menghabisi Jin Mu dengan cepat. Lindong menoleh ke Motei dan mereka berdua, sebelum dia berkata, kamu ingin bertarung melawan Jin Mu sendirian? Ketika dia mendengar kata-katanya, Tang Xuan sedikit terpana. Namun, saat dia mengingat kinerja masa lalu Lindong, dia secara bertahap menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo, pergi. Ketika kata terakhir itu keluar dari mulut Lindong, suasana tegang itu langsung meledak. Di belakangnya, sosok langsung berubah menjadi bayangan hitam. Kemudian, bayangan tulang yang tangguh berubah menjadi tarian tombak berbunga-bunga saat menyapu ke arah Jin Mu. Aku tertangkap basah sebelumnya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mencapai hasil yang sama seperti sebelumnya? Ketika dia melihat Lindong menyerang ke arahnya, Jin Mu dengan dingin berteriak, sebelum gelombang kejut Yuan Power yang hebat menyapu dari dalam tubuhnya. Kemudian, dia langsung bentrok dengan Lindong. Ketika angin kencang Yuan Power yang buas itu menyapu, kilatan dingin melintas di mata Moling, Motei dan yang lainnya. Segera, sosok mereka melintas sebelum mereka berhasil mencegat Haisa dan 3 praktisi panggung setengah langkah lainnya menuju Nirvana. Ledakan! 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 Setelah sebelumnya mengalami pertempuran besar-besaran, keributan kekerasan lain meletus di pegunungan. Saat mereka menatap pertarungan yang menakutkan itu, pasukan dari faksi lain dengan cepat mundur. Namun, saat mereka mengamati pertarungan, meskipun mereka sangat marah dengan tindakan Jin Mu, harus dikatakan bahwa faksi Motei memang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, pihak Jin Mu memiliki 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah yang asli. Ding ding dang dang. Bayangan tombak tangguh yang dipenuhi aura sedingin es, terbang dengan lintasan yang aneh menuju titik vital Jin Mu. Sementara itu, yang terakhir jelas tahu kekuatan tombak tulang Lindong, saat kakinya mengeksekusi langkah misterius. Pada saat yang sama, api menyala di batang baja merah menyala di tangannya, saat dia melawan tarian tombak itu. PFFT, Lindong. 3 pengikut manifestasi puncak Anda benar-benar berani melawan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Anda pasti berharap mereka bisa menahannya untuk sementara waktu? Bagaimanapun, Anda pasti sedang bermimpi. Setelah sekutuku menghabisi mereka, giliranmu selanjutnya. Tombak dan tongkat yang dicampur dengan Yuan Power yang biadab terus-menerus menyilangkan pukulan di udara, sementara Jin Mu mendorong semua Yuan Power di tubuhnya sampai batasnya. Karena dia tahu bahwa Lindong adalah lawan yang sulit, dia tidak punya niat untuk mengalahkannya. Selama dia bisa menghentikannya dan menunggu sekutu panggungnya yang setengah langkah ke Nirvana untuk membantunya, mereka bisa mengelilingi Lindong dan dengan mudah membantainya. Sebelum mereka jatuh, kamu akan menjadi orang mati. Senyum berbisa tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Segera, cahaya keemasan yang gemilang meletus di kulit Lindong. Saat cahaya keemasan itu mengalir, energi yang sangat menakutkan meletus seperti gunung berapi. Tato energi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Ketika dia merasakan getaran itu, pupil mata Jin Mu tiba-tiba menyusut. Itu karena dia menyadari bahwa dibandingkan dengan pertemuan mereka sebelumnya, Lindong sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Sementara cahaya keemasan mengalir, seluruh tubuh Lindong tampaknya telah berubah menjadi kilatan emas.
Sementara itu, tombak tulang buaya surgawi di tangannya terbungkus oleh lapisan emas. Setelah maju ke tahap manifestasi puncak, tubuh emas nirvana kecil Lindong telah meningkat sekali lagi. Meskipun dia belum mencapai penguasaan penuh, dia memiliki penguasaan yang cukup baik. Swos! Tubuh Lindong tampak berubah menjadi cahaya keemasan. Pria dan tombak menyatu dalam cahaya keemasan itu. Segera setelah itu, cahaya keemasan itu merobek cakrawala dengan kecepatan yang mengerikan, seperti bintang jatuh emas yang melintas di langit malam. Dengan kekuatan yang tangguh, itu menyerang Jin Mu. Keributan itu segera menarik perhatian semua orang di medan perang. Saat mereka merasakan getaran mengerikan yang bergelombang pada cahaya keemasan itu, bahkan ekspresi beberapa praktisi panggung nirvana berubah suram. Lagi pula, mereka bisa mencium aroma mematikan yang kuat yang muncul dari dalam. Takler runtuhan langit Saint Elephant. Setiap helai rambut di tubuh Jin Mu berdiri. Dia bisa merasakan betapa kuatnya gerakan membunuh Lindong. Segera, dia tidak berani lalai sama sekali karena dia langsung mengeksekusi seni bela diri yang paling kuat. Seekor gajah raksasa bercahaya muncul sebelum melilit Jin Mu. Dengan aura yang bisa mengejutkan langit, ia menuju ke cahaya keemasan itu. Udara di cakrawala bergetar. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran akan memanas secepat ini. Faktanya, bahkan Motei, Haisa dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihat pemandangan itu. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi akhirnya terjadi di bawah tatapan orang banyak. Kemudian, kerumunan segera melihat bahwa cahaya keemasan menyusut seketika, sebelum semua energi terkonsentrasi pada ujung tombak emas. Kekuatan tubuh emas, hancurkan. Raungan yang dalam bergemuruh, sementara cahaya keemasan yang cemerlang di ujung tombak itu tampaknya merobek langit malam. Bang! Sebuah cahaya keemasan gemilang tercermin di murid semua orang. Berkat cahaya keemasan yang mengalir itu, ia langsung merobek gajah besar yang bersinar itu. Bascehahaha! Gajah besar yang bersinar itu langsung dicabik-cabik dengan kejam. Sementara itu, Jin Mu, yang berada di dalam, menatap cahaya keemasan yang tumbuh dengan cepat di matanya, sementara ketakutan yang mendalam akhirnya mengalir di matanya. Chapter 437. Membunuh Jin Mu. Di hadapan cahaya keemasan itu, gajah raksasa yang menyilaukan dan bercahaya itu sama lemahnya dengan tahu. Tombak emas menyapu saat gajah raksasa itu segera hancur. Ketika gajah raksasa itu hancur, yang tersembunyi di dalamnya, Jin Mu, kemudian terkena serangan tombak yang tangguh. Segera, kengerian muncul di wajahnya. Mereka telah bertarung sekali sebelumnya dan Jin Mu jelas menyadari betapa kuatnya Lindong. Oleh karena itu, Jin Mu tidak menahan diri sama sekali dalam pertempuran ini dan dia langsung bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dari apa yang dia pahami, kekuatan Lindong sebagian besar berasal dari seni bela diri yang hebat dan selama dia tidak menggunakan seni bela diri yang kuat itu, dia tidak akan mampu melawannya. Tentu saja, hasil akhirnya sekali lagi membuat Jin Mu mengerti bahwa dia mungkin terlalu naif. Lindong hanya menggunakan tombak tulang di tangannya dan dia tidak mengeksekusi seni bela diri yang hebat seperti jari surgawi penjara desolate besar. Namun, pada akhirnya, Jin Mu Saint Elephant Sky Struggling Tackle telah dengan mudah dihancurkan. Kekuatan seni bela diri peningkat fisik, tubuh emas nirvana kecil, akhirnya terungkap secara bertahap. CH. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, mata Lindong sedingin es, sementara tombak emas di tangannya tidak melambat sama sekali karena tanpa ampun terbang menuju Jin Mu yang rentan. Tombaknya menari-nari tertiup angin dan itu benar-benar pemandangan yang ganas. Sampul misterius bersinar. Pada saat ini, Jin Mu mencium aroma kematian yang kental. Dia tahu bahwa jika serangan Lindong mendarat di tubuhnya, dia tidak akan lolos dengan mudah bahkan jika dia berhasil selamat. Segera, tatapan ganas melintas di matanya saat tubuhnya tersentak. Yuan Power meledak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri, membentuk layar cahaya yang sangat tebal di luar tubuhnya. Layar cahaya sejernih kristal dan memberikan rasa aman yang solid. Ketika layar cahaya terbentuk, tombak emas terbang seperti naga emas yang menyala.
Di bawah tatapan dari kerumunan, tombak emas dengan kejam menabrak layar cahaya. Bang! Layar cahaya bergetar hebat, sementara retakan dengan cepat meluas keluar. Berdiri di dalam, ekspresi pucat pasi muncul di wajah Jin Emyu. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kekuatan pertempuran Lindong telah melonjak begitu banyak dalam beberapa hari yang singkat. Meledak. Suara sedingin es terdengar dari mulut Lindong. Segera setelah itu, layar cahaya yang menyilaukan langsung meledak saat kekuatan ganas menghantam tubuh Jin Emyu, segera menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar, sementara tubuhnya melesat ke belakang seperti layang-layang yang rusak. Menabrak. Ketika mereka melihat sosok menyesal Jin Emyu, seluruh area menjadi gempar. Tatapan heran berbalik ke arah sosok Lindong. Meskipun beberapa orang di sini telah mendengar tentang pertarungan Lindong dengan Jin Emyu di kota Yang, pemenang yang jelas belum diputuskan pada saat itu. Namun, pemandangan hari ini membuat mereka mengerti persis siapa yang menang dan kalah di antara mereka berdua. Haisa dan tiga lainnya yang bertarung dengan Motai dan yang lainnya, juga mendapat pukulan keras di hati mereka. Segera setelah itu, ekspresi mereka sedikit berfluktuasi. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan jika Lindong mampu melawan praktisi Nirvana setengah langkah, dia paling banyak akan bermain imbang melawan Jin Emyu. Namun, pemandangan di depan mereka telah melampaui harapan mereka. Di udara, Lindong dengan apatis menatap Jin Emyu saat dia memuntahkan darah dan mundur, sementara niat membunuh di mata mantan tidak melemah sedikit pun. Lindong sudah mengambil keputusan malam ini. Dia tidak berencana untuk hanya melukai Jin Emyu, tetapi benar-benar menyingkirkan pembuat onar ini. Sebelumnya, dia telah menahan diri, namun, ini hanya menghasilkan bencana yang tak terduga malam ini. Jika Lindong masih membiarkan Jin Emyu hidup, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diterima oleh seseorang seperti Lindong. Oleh karena itu, setelah meniup kembali sosok Jin Emyu, tubuh Lindong sekali lagi melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Jin Emyu, yang auranya saat ini tidak stabil. Tombak mematikan di tangan Lindong merobek langit malam dan dengan kejam menusukkan ke dada Jin Emyu. Lindong, kamu berani? Jin Emyu dikejutkan oleh tindakan Lindong saat dia dengan cepat berteriak dengan suara tegas. Desir. Tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, kekuatan yang datang mematikan itu mengukir garis-garis berdarah di wajahnya. Pada saat ini, dia benar-benar menerima kenyataan. Lindong benar-benar akan membunuhnya. Ancaman kematian menyelimuti hati Jin Emyu. Namun, dia masih setengah langkah menuju praktisi Nirvana. Dengan jentikan pikirannya, dia mengaktifkan pelindung batinnya yang ketat. Sol Treasure, dan lingkaran cahaya merah redup segera menyebar. Meskipun demikian, dia telah meremehkan kecepatan serangan Lindong kali ini. Kekuatan manifestasi puncaknya dikombinasikan dengan tubuh emas Nirvana kecil yang ditingkatkan telah menyebabkan kekuatan pertempurannya melonjak beberapa kali. Jadi, sebelum lingkaran cahaya merah benar-benar menyebar dan terwujud, kilatan emas menembus seperti kilat sebelum dengan kejam mendarat di dada Jin Emyu. Merobek. Suara teredam dari ujung tombak yang memasuki daging secara diam-diam terdengar, menyebabkan daerah sekitarnya langsung terjerumus ke dalam keheningan yang mematikan. Tombak tulang telah menembus dada Jin Emyu. Ketika muncul dari punggungnya, darah segar menyembur keluar seperti air mancur, sementara tubuh Jin Emyu menegang. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, pikirkan konsekuensinya sebelum melakukan perbuatan jahat apapun. Lindong dengan dingin menatap Jin Emyu sementara darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Yang pertama dengan kejam menyentak tombak tulang, menyebabkan Jin Emyu terbanting keras ke tanah. Sementara itu, suara patah tulang samar bergema. Adegan yang awalnya kacau sekarang sunyi senyap. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menoleh ke arah Jin Emyu, yang berjuang sedikit sebelum benar-benar menjadi kaku, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk ludah dengan kuat. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Jin Emyu benar-benar mati sedemikian rupa di tangan orang itu. Kekuatan dan kekejaman pertempuran yang luar biasa. Kemudian, tatapan mereka secara bersamaan beralih dari sudut yang berbeda ke arah sosok yang melayang di udara.
Pada saat ini, belas kasihan dan penghinaan dari sebelumnya sekarang diam-diam tidak ada lagi. Kematian Jin Emyu juga telah memadamkan api pertempuran kedua belah pihak. Mo Tai dan yang lainnya melihat mayat Jin Emyu dan menelannya, sulit untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Sementara itu, Haisa dan tiga lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi muram. Beberapa saat kemudian, tiga lainnya tidak termasuk Haisa tiba-tiba mundur sambil dengan takut melihat ke arah Lindong. "Teman, kami tidak ikut campur sama sekali dalam masalah ini dari sebelumnya, dan tidak akan lagi ada hubungannya dengan itu." Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka segera menunjukkan posisi mereka dengan jelas. Jin Emyu sudah mati dan jelas tidak ada gunanya mereka melakukan apa-apa lagi. Mereka tidak bodoh dan tidak akan menyinggung Lindong yang sangat kuat atas kematian Jin Emyu. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, ekspresi awalnya suram Haisa menjadi lebih buruk. Baik dirinya dan Jin Emyu adalah penghasut utama masalah malam ini, dan dia bahkan telah menarik Demonic Beasts. Ketiganya bisa mundur dari masalah ini tetapi dia mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan. Pada saat ini, waktu sudah mendekati fajar. Sinar cahaya redup menyinari, menyebabkan seluruh pegunungan menjadi kabur. Lindong berdiri di udara dan mengulurkan tangannya saat kekuatan isap menyedot tas Qian Kun Jin Emyu ke tangannya. Lindong kemudian mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh untuk pertama kali melihat ketiga orang itu sebelum perlahan-lahan bergeser ke arah Haisa. "Lindong, apa lagi yang kamu rencanakan?" Setelah melihat Lindong menoleh, kulit kepala Haisa menjadi agak mati rasa. Kekuatannya setara dengan Jin Emyu, dan karena Lindong bisa membunuh Jin Emyu, dia juga bisa membunuh Haisa. Hal ini menyebabkan penyesalan diam-diam merayap di hati Haisa. Jika dia tahu bahwa Lindong sebenarnya sangat ganas, dia tidak akan bekerja sama dengan Jin Emyu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Tidak peduli apa, ada banyak orang yang menonton dan dia hanya bisa berdiri teguh. "Turun dan temani dia." Suara Lindong datar dan tanpa emosi. Dia juga agak muak dengan Haisa ini, maka dia tidak berencana untuk berbelas kasih. Sosoknya bergerak, muncul di langit di atas Haisa saat tombak tulang ditusukkan. Kekuatan yang sangat mematikan merobek udara, dengan kejam terbang menuju kepala yang terakhir. "Lindong, jangan berlebihan." Ketika dia melihat Lindong sekali lagi menyerang dengan niat membunuh, Haisa dengan marah meraung sebelum buru-buru membela. Bang-bang! Cahaya keemasan melintas. Kali ini, Haisa akhirnya mengerti mengapa Jin Emyu kalah begitu cepat. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, kekuatan Lindong telah meningkat sekali lagi. Ding! Tombak tulang Lindong mendarat dengan keras di pedang panjang di tangan Haisa. Kekuatan mengamuk meledak seperti gunung berapi, langsung menyentak Haisa puluhan langkah ke belakang. Pada akhirnya, dia dengan agak kasar memantapkan dirinya, tetapi wajahnya bercampur antara hijau dan merah, menunjukkan rasa malu dan ketakutannya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat betapa ganasnya Lindong, hati mereka sedikit bergetar sebelum mereka diam-diam memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi karakter seperti itu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kekuatan pertempuran dan metode balas dendamnya menyebabkan rasa dingin meningkat di hati mereka. Desir. Cahaya emas mengalir di mata Lindong, sementara kilatan emas berkedip di bawah kulit Lindong. Sosoknya bergerak seiring serangan yang semakin dahsyat sekali lagi menyelimuti Haisa yang mulai kewalahan. Di bawah serangan Lindong, Haisa sangat cepat kalah. Namun, tepat saat tombak kilat Lindong hendak memberikan pukulan fatal, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyapu dari jauh dan secara paksa mendorong Lindong mundur beberapa langkah dengan ledakan keras. Kekuatan tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Lindong menjadi sedikit gelap. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok mengambang di atas angin seperti pohon willow dari kejauhan, sementara suara lembut perlahan bergema di daerah itu. Temanku, untuk mengurangi kelonggaran orang lain berarti memberi diri Anda kelonggaran pada saat dibutuhkan. Saya harap Anda akan membiarkan masalah ini berjalan karena kekaisaran Lingyun saya. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini.
B.